Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Junedi, jurusan Sistem Informasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman dari kelompok 5 akan membawakan sebuah materi yang dimana materinya yaitu tentang e-business dan e-commerce. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya selaku pemateri pertama akan menyampaikan materi yaitu pengertian dari e-business dan e-commerce. Jadi yang pertama itu definisi e-business. Jadi menurut Lou Gerstner, e-business yaitu aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi, dan salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia bisnis internal melingkupi sistem pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Jadi seperti itulah pengertian e-business menurut Lou Gerstner. Selanjutnya pengertian e-commerce. Jadi secara umum e-commerce itu merupakan kegiatan bisnis, perniagaan ataupun perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, internet service provider atau ISP, dan pedagang perantara atau intermediaries dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini media elektronik utama dengan menggunakan internet. Itu pengertian e-commerce secara umum. Sedangkan menurut Turban DKK, yaitu proses membeli dan menjual atau tukar menukar produk, jasa atau informasi melalui komputer. Jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian, apa perbedaan antara e-business dan e-commerce? Perbedaannya adalah e-business atau bisnis elektronik merujuk pada e-commerce yang lebih luas. Tidak hanya pembelian dan penjualan barang serta jasa, tapi juga pelayanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, e-learning, dan transaksi elektronik dalam perusahaan. Evolusi bisnis, menurut Louden, ada 3 fase perkembangan, yaitu fase inovasi, fase konsolidasi, dan reinvensi. Model umum e-bisnis pada dasarnya dilihat dari jenisnya. E-bisnis dibagi menjadi 2 kategori, yaitu B2B dan B2C. Prinsip pembagian dilandasi pada jenis institusi atau komunitas yang melakukan interaksi perdagangan 2 arah. Proses e-bisnis. Proses bisnis adalah arus kerja dari bahan baku, informasi, dan pengetahuan seperangkat aktivitas. Kemudian, proses juga mengacu pada cara untuk di mana manajemen memilih untuk mengkoordinasikan. Setiap bisnis dapat dilihat sebagai sekumpulan proses bisnis. Proses bisnis yang pertama yaitu proses modeler, kedua proses IDE, proses portal, dan terakhir adalah proses monitor. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya, yaitu SIM untuk proses bisnis. Sistem informasi manajemen berfungsi untuk mengotomatiskan banyak tahap pada proses bisnis yang sebelumnya mungkin dilakukan secara manual. Kemudian yang kedua, seperti mengecekkan kredit klien, memperoleh tagihan atau mengatur pesanan pengiriman barang. Kemudian SIM dalam e-bisnis. SIM dan teknologi informasi akan dapat dilakukan lebih banyak lagi dalam proses bisnis. Teknologi ini akan dapat benar-benar mengubah arus informasi. Kemudian, mengaktifkan langkah berurutan dengan tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan secara paralel, dan menghilangkan penundaan pada pembuatan keputusan dengan teknologi online. Kemudian, sistem perusahaan. Sebuah organisasi perusahaan besar umumnya memiliki banyak sistem informasi berbeda yang dibangun sekitar fungsi, tingkatan organisasi, dan proses bisnis yang berbeda yang tidak dapat bertukar informasi secara otomatis. Kemudian aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan merupakan
Sistem yang melingkupi area fungsional berfokus pada menjalankan proses bisnis di dalam perusahaan bisnis dan termasuk seluruh tingkatan manajemen. Kemudian ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan aplikasi terpadu yang memberikan dokumen sistem informasi kepada manajemen dalam hal pengelolaan sumber daya perusahaan, yaitu keuangan, sumber daya manusia, dan logistik. Ketiga sumber daya tersebut akan terbentuk sistem informasi back office bagi perusahaan dalam rangka mendukung kegiatan bisnis utama. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Sistem Application dan Product in Data Processing adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. Supply Chain Management. Supply Chain Management merupakan aplikasi terpadu yang memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen dalam hal pengadaan barang dan jasa bagi perusahaan, sekaligus mengelola hubungan di antara mitra untuk menjaga tingkat kesediaan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan secara optimal. SCM memiliki keterkaitan secara langsung dengan ERP, terutama dari sisi logistik perusahaan, pembelian dan hutang, serta manajemen mitra. Customer Relationship Management. Customer Relationship Management merupakan aplikasi terpadu memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen dalam hal hubungan kepada pelanggan dengan memiliki keterkaitan yang erat secara langsung dengan ERP, terutama dari sisi penjualan, serta piutang. CRM lebih berfokus kepada upaya untuk memahami kebutuhan pelanggan agar dapat diberikan layanan secara cepat dan tepat. Enterprise Application Integration. Dibutuhkan solusi aplikasi yang mampu untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya sistem informasi yang berbeda platform. Enterprise Application Integration adalah proses pemrograman aplikasi komputer perusahaan untuk meningkatkan fungsionalitas dalam dan kinerja. Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan akan membantu mengawasi mengendalikan dan akan membuat keputusan dalam aktivitas administrasi. Sistem informasi manajemen akan menyediakan laporan kinerja baru perusahaan kepada manajemen. Informasi ini digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan bisnis dan memprediksi kinerja di masa depan. Sistem pendukung keputusan menunjang pembuatan keputusan pada manajemen. Sistem ini berfokus pada masalah yang unik dan cepat berubah, di mana prosedur untuk mendapatkan solusi belum tentu ditentukan sebelumnya.